Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriana Hasin Pangales, Tanbuk A4011835. Saya dari kelas A PGSD 2018. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Pendidikan saya. Pentingnya mindset education dalam memajukan pendidikan di daerah perbatasan. Pendidikan adalah bagian terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia seperti yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 bahwa semua masyarakat berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada pasal 31 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan sebuah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan ketakwaan serta akhlak mulia agar dapat membangun bangsa yang cerdas. Komitmen itu ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelajaran minimal 20% dari anggaran pemasukan dan belanja negara atau APBN. Namun masih kita lihat bersama bahwa daerah yang masih jauh dari sentralisasi pemerintahan, yaitu daerah terpencil dan terdepan, belum mendapatkan atensi yang maksimal. Sianturi serta Nafsir pada tahun 2002 menyatakan bahwa pada wilayah perbatasan belum menemukan atensi secara sama dengan daerah lain, khususnya di daerah Pulau Jawa. Keadaan yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana mereka terngiang-ngiang dengan kehidupan negara tetangga. Dalam rangka menghindari kecemburuan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, education mindset system diusulkan sebagai salah satu alternatif untuk membuat sebuah pembelajaran berbasis kolaborasi. Education mindset system merupakan sebuah sistem terintegrasi yang menaungi proses pendidikan di daerah perbatasan. Ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, di mana pembelajaran akan mengutamakan aspek lokal tanpa menghilangkan sistem pendidikan secara utuh yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Education mindset system adalah sebuah upaya untuk adaptasi lingkungan yang lebih baik dan selangkah di depan untuk bidang pendidikan, khususnya untuk di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Sesuai dengan letak geografis, wilayah darat Republik Indonesia perbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Papua, dan Timor Leste. Untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Palau, dan Timor Leste. Kenyataannya di daerah perbatasan ini masih minim perhatian, padahal letaknya teramat strategis sebagai wilayah terdepan guna mencegah dan menangkal segenap gangguan, rongrongan, dan ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Tegasnya perbatasan negara mempunyai peranan penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi keamanan dan keutuhan wilayah.
Oleh karenanya, pembangunan daerah perbatasan selayaknya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, nyatanya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara serius dan profesional. Dari sisi pengamanan, daerah perbatasan masih minim sarana, prasarana, dan aparat keamanan, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai persoalan seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa, serta kejahatan. Di samping itu, daerah perbatasan di Indonesia umumnya masih merupakan daerah tertinggal, dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Beberapa daerah perbatasan terkesan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan, sehingga masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Situasi paradoks antara harapan dan kenyataan diperhatikan dari peran dan fungsi daerah perbatasan perlu mulai segera dibenahi. Salah satunya di sektor pendidikan, perlu didukung oleh aspek-aspek pendidikan yang memadai, mulai dari sarana prasarana, fasilitas belajar, ketenangan, kelengkapan buku pelajaran, dan sebagainya. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun amat terkait dengan perlunya mengembangkan dan membentuk wawasan sikap dan perilaku kebangsaan peserta didik atau siswa. Berbagai fenomena mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran dan sikap wawasan kebangsaan itu. Oleh karena itu, optimalisasi penyelenggaraan pendidikan daerah perbatasan merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji serius, mendalam, dan cermat. Tidak berlebihan jika Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendikbud dalam tahun 2012 mengarahkan salah satu kajiannya terhadap persoalan pendidikan di daerah perbatasan. Melalui kajian diharapkan dapat dihasilkan suatu pemikiran konseptual dan operasional terhadap pembangunan bidang pendidikan guna membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi di daerah perbatasan, baik dari segi penguasaan dan kemampuan iptek, daya saing, dan pembentukan karakter, rasa, dan sikap kebangsaan. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan mengkaji dan mencari alternatif penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan dalam upaya membangun dan membentuk sumber daya manusia yang menguasai iptek, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan yang tinggi. Secara rinci, penelitian bertujuan yang pertama mengetahui kondisi penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mengetahui kondisi dan upaya mengembangkan cara atau strategi pendidikan wawasan kebangsaan bagi peserta didik atau siswa di daerah perbatasan. Dan tiga, memberikan rekomendasi kepada pemimpin untuk mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.